tahu nggak, Wardah itu tahun 95 launchingnya. Lakunya kapan? 2008. Gila. Itu 13 years gitu. Kata ibu kepada anak-anaknya, kita harus ikut kayak orang Cina. Sekolah sukses dimulai. Mungkin gak ya kita membuat sebuah perusahaan tapi dengan memiliki prinsip ketuhanan dan kekeluargaan? Apakah kira-kira menurut kalian perusahaan tersebut bisa sukses? Ternyata jawabannya bisa. Dengan 14.000 karyawan di Indonesia dan di Malaysia, Paragon Corp baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Dan mentor kita kali ini spesial banget. Beliau adalah second generation businesswoman yang membawa budaya-budaya tersebut warisan dari ibundanya. Hari ini kita akan belajar dari mentor kita rahasia kesuksesannya dalam membangun brand seperti Putri, Wardah, Kaf, Emina, Makeover, dan masih banyak brand lainnya. Selamat datang di Sekolah Sukses, di mana kita akan belajar tentang sukses yang mungkin tidak diajarkan di sekolah pada umumnya. Oke, langsung aja. Pasti udah pada gak sabar, khususnya Paragonians yang lagi nonton. Kita langsung ngobrol sama mentor kita, Dr. Sari Hairunisa dari Paragon Corp. Halo, Dok. Halo Mas Daniel, akhirnya ketemu lagi ya. Yes, ketemu lagi setelah terakhir kita ketemu di KL ya, di Malaysia saat itu ya. Di gatheringnya Paragon, Betul. tiba-tiba ada Mas Daniel. Itu sampai kaget. Hah, ini Daniel kok nggak ada di budget ya? Iya, dia mau kapan MC-nya? Serius lagi duduk, kok orang pada ngeliat ke tengah gitu. Hah, ada VJ Daniel? Saya sama Mbak Sarah, our marketing director kayak, budget siapa nih? Langsung lirik tim Kaf langsung bukan gue. Iyo. Jadi mungkin banyak yang gak tahu juga kalau misalnya gue ini punya event organizer gitu. Event organizer kita namanya Deming, kebetulan dipercaya dan terima kasih banget asli dipercaya oleh Paragon untuk nge-organize gathering mereka, family gathering itu bisa dibilang ya, karena itu udah kayak family semua menurut saya gitu, bukan company gathering lagi. Jadi gathering corporate gatheringnya untuk Paragon sendiri, dan itu diadanya di KL, dan kita dapat briefnya atau menang pitchnya mungkin baru berapa ya, 2 minggu atau 3 minggu kan. Pokoknya sat lah semuanya. Asli. Tapi seneng banget, sukses semuanya, dan alhamdulillah lancar. Yang penting juga sangat viral ya. Iya, itu juga kaget sih. Viral banget Mbak Ayi. Viral banget, dan kita juga gak ngira ya, kita ngelihat di TikTok di mana-mana gitu ya, bener-bener emosi dan hati dari para karyawan, apalagi kan kalau nggak salah nerbangin 1.200 karyawan dari Indonesia untuk ke KL. Dan itu asli jadi banyak banget kayak pesawat yang harus di-charter, 7 pesawat kalau nggak salah ya. Iya betul, kita kerja sama AirAsia. Itu amazing banget. Dan begitu nyampe ternyata bukan cuma itu aja, saya pikir itu udah amazing, tapi ternyata yang lebih amazing lagi adalah ada area-area untuk ibu menyusui. Jadi banyak sebenarnya karyawan-karyawan di Paragon juga gitu ya, yang mungkin adalah ibu-ibu yang masih ASI, yang mempunyai kebutuhan untuk menyusui. Dan itu disediakan kulkas untuk ASI mereka, dan ruangan-ruangan. Itu ide siapa by the way kalau misalnya kayak gitu ya? Baru ya dapat briefing kayak gitu ya. Ya kita itu kan di Paragon, ya mungkin jenis industrinya juga ya, beauty industry itu 85% perempuan. Jadi kan kita suka male dominant world, enggak. Kalau di Paragon tuh laki-lakinya minoritas justru. Iya betul. Iya, dan usianya usia muda kan, jadi bisa dibilang 55% mungkin ya milenial. Masa milenial itu kan mungkin dulu kayak muda, milenial sekarang juga udah punya anak gitu kan. Betul. Milenial, Gen Z. Jadi ya Bu Nur pun kan merasakan kan, perempuan punya anak 3 kerja. Jadi tuh Bu Nur tuh kayak selalu ngingetin sih, pokoknya Paragon tuh harus jadi tempat yang ramah untuk ibu-ibu bekerja gitu. Wow. And itu akhirnya jadi viral banget. Tapi yang satu lagi nih, selain semua yang tadi saya udah sebutkan gitu ya, ternyata CEO-nya sendiri, maksudnya para C-levels-nya sendiri, termasuk Mbak Ai juga, termasuk Pak Harman dan Pak Salman gitu ya.
itu banyak dibicarakan karena biasanya kan kalau C-level itu pasti naik business class atau bahkan private jet. Ini malah ngebaur sama karyawan-karyawan yang lain juga gitu. Sama-sama ngantri juga, pas masuk check-in tiket semuanya sama-sama. Dan yang lebih epic lagi adalah closing speech-nya dari kalian. Dimana closing speech itu biasanya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan company gathering, jangan lupa target kita adalah berapa triliun dan kalian harus melakukan itu semua. Tapi enggak, itu yang terucap dari mulutnya Mbak Ai saat itu adalah terima kasih bukan ke karyawannya, tapi terima kasih kepada keluarga-keluarga dari karyawan yang mengizinkan untuk meminjamkan pasangannya, orang tuanya untuk bekerja dan mendedikasikan diri mereka untuk Paragon. Jadi nggak tahu, ini saya nggak pernah ngeliat ada culture di sebuah perusahaan seperti ini, seperti di Paragon sendiri gitu. Jadi keren banget aja. Iya, jadi memang mungkin dari Bu Nur gitu ya, kan tadi jadi kan very human gitu ya, maksudnya nitipin ke anak tuh juga bukan kayak harus jadi leading the beauty industry in Asia atau apa. Oh gitu. Yang dititipin tuh hal-hal kayak gitu, kayak harus tetap ramah perempuan ya, kayak gitu sih. Terus ya yang kedua, sehingga kita pengen pas gathering, karena ini kan kenapa sih corporate gathering ini agak lebih heboh gitu dari biasa, karena sebetulnya kita setiap tahun tuh corporate gathering gitu kan, karena kan kita masuk usia 40. Betul. Jadi kita percaya usia 40 tuh usia yang dimention di kitab suci di kita Quran, gitu betul. kan, dimana kebanyakan nabi kita juga terima wahyu di usia itu. Betul. That means something gitu kan. Mungkin perusahaan biasanya rayain 50 tahun ya kan, setengah abad ya, buat kita tuh justru 40 tahun itu tuh ada maknanya loh gitu kan. Dan dan at the end of the session kita juga kayak sebenarnya kayak reminder diri kita sendiri sih. Sebenarnya kan kita yang sekarang itu tuh bukan kerja kita individu kan. Betul. Kayak it takes a village kan, ada mbak di rumah yang jagain anak kita gitu kan, atau mertua yang ketitipan gitu kan, atau ibu bapak pasangan gitu. Karena kan lumayan ya, maksudnya jam kerjanya 8 jam di Jakarta tuh kan tambah 1 jam 1,5. Kita tuh sebenarnya di kegiatan kantor tuh bisa setengah hari, bukan setengah harinya. Betul. Jam kerja ya setengah hari dalam 24 jam gitu sih. Betul, dalam kehidupan mereka. Dan kayaknya ada waktu-waktu sebagai ibu atau sebagai istri itu yang harus didedikasikan di Paragon gitu. Tapi ya itu amazing banget aja buat saya. Kayak kita sering banget melupakan itu, soalnya kita melihat staff atau karyawan adalah ya skillnya apa yang bisa kita eksploitasi gitu. Tapi justru di sini benar-benar dari Paragon melihat mereka sebagai manusia, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri gitu, sebagai seorang anak gitu. Jadi kayak ya culture ini yang membedakan Paragon dengan perusahaan-perusahaan lain sih. Insya Allah sih ya, karena kan kita, Pak Harman juga suka ngingetin ya, maksudnya ya tuan toko, ya supplier, they are human gitu sih. Jadi sebelum kalian nawarin kayak project improvement atau harusnya kayak gini kok tokonya gitu kan, lo tuh udah connect belum sih gitu, udah ngobrol belum sih gitu kan. Jadi kayak buat kita tuh emang kayak connection atau people tuh comes first sih gitu. Saya terinspirasi banget juga sama Pak Harman, karena pas lagi di KL tersebut saya kebetulan sebelahan sama Pak Harman, dan setiap kali ada staff yang datang ke dia, Pak Harman tuh excited banget ceritain staff ini, dia itu siapa, dia itu kenapa, dia itu gimana. Pertama kali kayak bahkan masih inget pertama kali ketika dia masuk ke Paragon dan di interview misalnya dan lain-lain gitu, dia ini siapa sebelumnya, dan sekarang dia udah berkembang banget, flourishing banget sebagai seorang bagian keluarga dari Paragon sendiri gitu. Jadi it's very inspiring to see Pak Harman begitu dekatnya mempunyai relationship seperti itu juga gitu. Ya alhamdulillah sih, karena kan kalau saya pribadi ya, saya tuh punya concern, tapi mungkin apa juga kadang-kadang kan kalau Instagram atau TikTok kan seliweran, nggak hanya yang kita follow kan, itu kan suka keluar tips kayak
don't make friends, ya nggak sih? Hmm. Kalau perusahaan udah bilang kayak keluarga, pernah muncul juga nggak di masa itu berarti red flag kayak gitu-gitu kan kayak Wow. kenapa kita harus membedakan dunia kerja dan kita as a human gitu Ya. kan? Menurut saya sih ya tempat kerja sama kayak kuliah ya. Tempat kita dapat mentor, tempat kita dapat teman deket. Kalau enggak emang mau dapat teman dari mana lagi sih? Ya nggak Karena sih? benar 12 jam mungkin ya di tempat kerjaan tersebut gitu, atau 8 jam lah ya minimal itu di tempat kerjaan tersebut, ya kita akan berkeluarga dengan Iya. orang di samping kita gitu. Mm-mm. Tadi Mbak Ai juga bilang itu bahwa 40 tahun Paragon Iya. sangat spesial sekali. Bukan cuma dari corporate gatheringnya aja, tapi bahkan sampai nulis buku juga. Yes. Ini juga baru dirilis 28 Februari kemarin. 28 Februari kemarin juga, bersamaan dengan film pendeknya juga. Yes. Film pendek tuh 28 Februari juga. Iya. Wow. Jadi itu langsung pada saat yang bersamaan gitu. Dan film pendek tersebut ditonton oleh 14.000 karyawan Paragon gitu kan. Nobar mereka semua. Nobar. Dan kalau bukunya sendiri itu langsung dirilis. Saya kebetulan mendapatkan kehormatan untuk bisa membaca sedikit bukunya. Tapi ini banyak banget pesan-pesan yang berbau bisnis actually. Karena banyak nilai-nilai yang bisa kita pelajarin. Contoh, ini saya udah bikin sedikit yang ditandain. Ada satu nasihat ibu yang Nur ingat karena sering diulang-ulang. Kalau nanti kalian jadi pengusaha, uang akan datang setiap hari. Kalau jadi pegawai, kita harus menunggu sampai 1 bulan baru bisa mendapatkan uang. Nah, anak perempuan itu baiknya jadi pengusaha. Jadi bisa mengasuh anak sambil buka usaha karena tidak terikat waktu. Ini mind blowing banget. Gue mikir, hah, iya ya. Sebagai pengusaha kita bisa dapat duit tiap hari ya sebenarnya ya. Kenapa gue bayar diri gue cuman sebulan sekali? Iya bener juga. Ini perspektif yang berubah loh dari saya barusan. Ya mungkin kultur Minang juga ya. Kultur Minang itu kan emang buka usaha. Sama waktu itu nenek saya tuh emang liatnya, ya perempuan itu kan akan punya anak. Tapi kan emang menurut nenek saya ya kita harus bisa beraktivitas juga. Nah, betul. Jadi waktu itu kan Bu Nur tuh kan farmasi. Jadi itu sebenarnya bayangan nenek saya tuh bukan kayak punya perusahaan kosmetik sih, tapi kayak jadi apoteker, bangun apotik gitu loh, apotik. Terus pagi-pagi bisa antar anak dulu buka apotik, anak-anak bisa main di apotik kayak gitu. Mimpinya beliau tuh itu. Tapi ternyata lebih dari itu, lebih dari yang bisa dibayangkan gitu. Tapi asli, ini mengusahakan pertolongan ilahi. Again, banyak banget quotes-quotes yang berhubungan dengan bisnis dan sangat menginspirasi gue banget gitu. Contoh satu lagi, kita harus ikut kayak orang Cina. Takutnya salah nih. Ini lucu. Kita harus ikut kayak orang Cina, kata ibu kepada anak-anaknya. Orang Cina itu tiap hari Minggu libur. Kalau lagi libur, ya libur. Dan kalau kerja, ya kerja. Jangan seperti orang kita. Yang kalau kerja kayak libur, lagi libur kayak kerja. Karena itu ibu mengajak semua anggota keluarga untuk berlibur bersama setiap hari Minggu. Lokasi liburannya adalah tempat yang memungkinkan dia untuk berenang, yaitu ke daerah Batu Taba di tepian Danau Singkarak. Wow, saya nggak tahu ya, apakah ini generalisasi untuk semua orang Cina. Tapi kalau saya sendiri, emang saya kebetulan libur sehari Minggu. Tapi ya itu, ibu tuh sangat admiring Chinese culture, working ethic gitu ya. Oke. Iya, jadi selain itu saya gak tau, lupa deh ketulis di buku novel atau enggak. Kan ibu kadang dulu masih ini ya, maksudnya suka tuh ada kayak seminar entrepreneur atau apa kan. Dia selalu nambahin lagi tuh, ini masih ada tambahannya. Kita harus sekarang Cina. Kalau belum sukses itu makannya bubur, Cek. Jangan kayak orang kita baru sukses dikit udah nyicil. Jadi sebelum ada fenomena pinjol, beliau udah punya concern ternyata ya. Punya concern ke situ. Wow, oh that's so good. Sama satu lagi nih yang saya akan bacain. Kalau ini kata Buya gitu. Buya itu adalah kakek kakeknya dari Mbak Ai ya. Berarti ayahnya dari Bu Nur gitu. Buya memang menganut prinsip hidupi agama,
jangan hidup dari agama. Keren. Kita sering, Kakak Nur pernah bertanya dengan penasaran. Kita sering memberi amplop kepada orang yang datang ke rumah. Tapi kalau kita yang datang ke tempat orang lain, kenapa kita nggak dikasih amplop? Buya waktu itu menjawab, jangan mengharapkan amplop dari orang, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gila. Yang saya lihat, kadang-kadang kita itu memisahkan antara bisnis dengan agama. Sesuatu yang kita bilang, oke, yaudah, agama itu adalah sebuah kayak bubble sendiri. Tapi ketika kita melakukan bisnis, udahlah ngapain sih agama ikut-ikutan, gak usah campur, kayak gitu. Padahal banyak banget prinsip-prinsip di Quran yang ngomongin soal bisnis juga gitu, dan bagaimana cara melakukan bisnis bahkan bisa diterapkan di dunia modern. Dan itu yang saya lihat di Paragon. Saya bilang sama Pak Harman juga, jujur saya sendiri juga sekarang lagi bereksperimentasi juga gimana caranya supaya bisnis media ini juga didasarkan dengan didasarkan dengan prinsip-prinsip dari kitab suci gitu. Nah, itu saya sempat wa-waan tuh sama Pak Harman tuh, gue pengen belajar banyak nih dari lu bro. Gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Mbak Ai sendiri, kalau ngelihat tadi dari Buya sempat ngomong itu ke Bu Nur, dan Bu Nur juga menerapkan ke 3 anaknya juga, itu kenapa, apa kesulitan atau mungkin tantangan yang didapatkan ketika harus memasukkan pesan-pesan agama atau prinsip-prinsip dari kitab suci di dalam sebuah bisnis? Kalau saya malah ngelihatnya beda ya. Kalau saya melihatnya naturalnya tuh kan sebenarnya kayak gini, ya nggak sih? So good. Saya ngebayangin ya dulu di Indonesia, atau misalnya orang bule kan juga dulu gitu kan, namanya shoemaker, berarti kan dia buat sepatu, ya nggak sih? Dia namanya apa, goldsmith atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya dulu kan pekerjaan, keluarga, agama tuh jadi satu. Iya, blend gitu. Kalau menurut saya sih ini malahan jadi chaos, jadi bingung ketika arus informasi, opini yang terbentuk itu tuh it should be different. Nah disitulah menurut saya kita jadi ngehang, ya nggak sih? Karena nggak natural. Jadi kalau buat Paragon sih alhamdulillah nggak nemuin challenge. Karena kita percaya naturalnya ini kok, common sense ini kok gitu sih. Yang sekarang ini yang justru nggak ngikutin common sense orang ya, makanya orang jadi gampang frustrated apa gitu. In my opinion ya Mas. No, that's so good. Bener banget, karena ketika Paragon sendiri benar-benar cuman fokus sama apa ini, tanpa membandingkan mungkin ke kiri sama ke kanan gitu. Karena kadang-kadang kita malah pengen mengambil shortcut atau tidak lagi sesuai dengan ajaran kitab suci gitu misalnya, untuk melakukan bisnis gitu. Dan itu ininya kan trapnya, jebakannya gitu. Iya. Karena kan kalau lihat perusahaan kemarin kebetulan habis ngisi acara kayak Takeda gitu, 240 tahun perusahaan Jepang, perusahaan farmasi kan. Atau perusahaan-perusahaan lain, kayaknya kalau kita lihat kayak visi, misi, purpose tuh nggak ada deh yang naruh the leading pharmacy company in the world. Pasti sesuatu yang kayak Johnson & Johnson, kredonya kan juga kayak pengen nolong orang saya. Jadi menurut saya tuh 200 tahun yang lalu tuh ngeblend banget. And then modernisasi apa saya juga gak ngerti. Jadi kayak divided. Nah di situ tuh menurut saya kita malah jadi bingung sendiri. So we should go back to the common sense gitu. So good. Saya baru ngeh juga tuh, bener ya, kredonya atau visi misinya dari perusahaan-perusahaan yang emang udah lebih dari 100 tahun itu nggak ada ngomongin the leading. Justru visi misinya adalah memberikan dampak sebesar mungkin ke banyak orang dengan apapun yang mereka lakukan gitu. Iya. Tapi kalau hal-hal yang tadi tuh sayangnya kita nggak terlalu bisa ngelihat di film, ya kan. Justru di buku ini sih benar-benar kayak terlihat banget gitu. Iya. Karena kan memang gini sih. Jadi pas pandemi itu kita kan
Alhamdulillah maksudnya sempet turun sih, tapi akhirnya kita ada fase growth di mana kita rekrut lagi. Jadi emang sempet ada concern ya, gimana ya kita ngerekrut orang, kita juga nggak ketemu, maksudnya kita kan biasa Senin sampai Jumat ketemu nyapa, terus kan sekarang jadi kayak yang kita baru rekrut tuh juga nggak pernah ketemu gitu, gimana sih ya kan, nggak pernah ketemu, gimana caranya culture ini terinternalisasi, sedangkan dulu mungkin terinternalisasi itu ya melalui, maksudnya kita tuh tipe yang believe terinternalisasi melalui apa sih, melalui interaksi gitu, bukan melalui town hall atau melalui campaign gitu kan. Sehingga waktu itu idenya, oh kayaknya harus ada media lain deh yang semua orang bisa baca, bukan kayak modul Paragon buat MT juga gitu. Gimana kalau buku, jadi orang tuh ngerti bagaimana Bu Nur dibesarkan, peristiwa hidup apa yang membuat beliau jadi punya membangun ini dengan cara ini gitu kan. Jadi ide awalnya tuh itu. Oke. Jujur waktu itu saya termasuk yang kayak agak ragu ya, karena saya tuh suka merasa karena kok kalau kayak baca buku biografi tuh kayak terlalu mengglorifikasi individunya. Kebetulan waktu itu saya ada buku biografinya Hamka dari Mas Ahmad Wadi. Saya baca, oh enggak ada yang bisa kok nggak mengglorifikasi, dan kebetulan waktu itu juga beliau salah satu pilihan lah. Jadi waktu itu kita meeting, ya oke lah kita confident, maksudnya nyaman dengan gaya penulisan Mas Wadi gitu sih. Jadi memang jujur buku ini tuh tujuan pertamanya tuh internalisasi value sih Mas. Nah cuma waktu itu kita melihat, oh iya ya nggak semua orang suka baca buku, maksudnya ya nggak sih, nggak semua orang suka baca buku, kayak kita harus punya media lain yang lebih universal gitu kan, mungkin bisa ditonton SGP juga lebih jauh. Nah kita coba bikin short movie gitu. Makanya kita juga lihat antusiasme kayak kita juga kayak kita mau nambah episode ya. Saya Bagina kita bikin chapter lain yuk gitu. Wow. Tapi ada yang satu momen yang saya lihat justru ketika dan ini di buku juga ditulis juga gitu. Pertama, Bu Nur menyaksikan banget ketika ayahnya meninggal. Buya kan meninggal cukup muda ya, umur 47 tahun kalau nggak salah beliau. Dan abis itu keesokan harinya ibunya itu udah langsung buka toko lagi, udah bekerja lagi, udah harus ke Medan, betul. Dan itu tiba-tiba jadi bahan omongan bagi banyak orang gitu, kayak ih gila suami baru aja dikuburkan tapi abis itu dia langsung kerja lagi, kayak nggak punya hati banget atau apa-apa kayak gitu. Nah di situ di film tuh nggak dibilang tuh kenapa, tapi di buku saya tersentuh banget sama jawaban ibu. Ibu bilang ya inilah yang harus saya lakukan untuk menghidupi 8 anak yatim gitu. Dia bilang seperti itu, dan life must go on gitu. Dan itu yang wah gokil sih. I think Bu Nur akhirnya mempunyai that drive juga ketika rumahnya terbakar. Di short movie tuh ada juga tuh ya ketika rumahnya terbakar. Wow, itu gila sih, sesuatu yang kayaknya udah mulai ada traction dikit, udah mulai sukses dikit, tiba-tiba zut kebakar. Gak tahu ya, saya kalau misalnya jadi Gen Z sekarang tiba-tiba rumahnya kebakar, udahlah besok gue kerja lagi sama orang. Iya kita emang pengen itu salah satu message yang mau kita sampaikan juga sih melalui buku atau film. Kalau kadang-kadang kan ini menurut saya ya, tapi bukan berarti saya juga tidak bersosial media, saya juga suka lihat, suka posting lucu-lucu gitu kan, tapi sosial media ini kan gak natural ya Mas, ya gak sih? Itu kan sama aja kayak kita punya rumah tuh jendela pintu dibuka semua, ya gak? That's good. It's very unnatural, dan menurut saya itu yang bikin orang stres gitu kan. Jadi wah si ini masuk Ivy League, bikin startup, jadi kayak stres karena very comparing gitu loh. Dan comparingnya tuh bukan, mungkin zaman saya dulu comparing tuh ya pas reuni aja. Sekarang kan comparing tuh minute to minute gitu kan, ada konten gajinya berapa lah gitu. Saya juga membayangkan kalau saya ketemu Instagram atau TikTok di usia saya 20-an, kan saya ketemu di usia 30-an akhir ya, itu juga stres kali ya gitu. Makanya kita tuh coba kayak life goes on, orang tuh juga ada jatuh bangunnya gitu kan, gak ada yang ekspres, gak ada yang instan gitu sih. Fokus sama apa yang ada di depan mata lo. Dan
Ya kalau bisa yang di depan mata lu bukan sosial media juga. Yang di depan mata lu adalah tantangan yang harus lu hadapi hari ini gitu. Fokus sama itu gitu ya. Dan kalau dari, jadi Mbak Ayi sendiri itu sebagai produser juga di film tersebut? Jadi waktu itu ceritanya tuh ada cerita. Jadi kan waktu itu kita soft launch buku lah di bulan Juli. Jadi waktu itu kita bikin kayak town hall. Jadi Bu Nur, Mas Puadi, Bapak diwawancara sama Bang Andi Noya. Oh wow. Tapi waktu itu kita emang bukunya baru cetak dikit. Nah jadi baru covernya juga putih aja. Terus itu ada yang WA, Mbak aku gak dapet nih gitu. Oh ya ntar minta aja ke ini kayaknya masih ada gitu. Terus dia WA lagi besoknya, aku akhirnya dapet gitu. Terus aku iseng aja sih, kok bisa, gimana gitu. Ada yang ngasih ke aku. Aduh maaf ya, untuk yang merasa tersindir saya gak marah kok. Ada yang ngasih ke aku, Paragonian. Dia ngerasa gak tipe baca aja gitu. Nah waktu itu jujur Ucik nih udah punya ide film nih. Teman-teman tuh udah punya ide film sebenarnya dari ini. Waktu itu saya yang lagi-lagi takut glorifikasi gitu. Soalnya kan kalau film biografi juga gak semuanya saya serak. Betul. Oh salah buku aja gitu-gitu kan. Terus wah iya juga ya, orang tuh ada ya gak baca buku. Udah langsung call for meeting. Kita buat film pendek yuk. Supaya at least pasti banyak ya yang pengen kita sampein, tapi mungkin kayak beberapa message itu ada bentuk visual videonya gitu kan. Terus kalau di YouTube kan insya Allah semua orang bisa nonton lah kalau ada sinyal, ada pulsa gitu kan gitu. Dan itu disutradarai oleh seorang Gina Esnur juga gitu yang yang emang kita udah kenal banget juga dengan karya-karyanya. And it's such a beautiful movie. Tapi kalau misalnya dari Mbak Ayi sendiri, sebenarnya apa pesan yang pengen disampaikan banget dari film tersebut? Pentingnya value, dan kalau value itu turun-temurun sebenarnya kan oleh family unit. Satu itu. Jadi kita tuh pengen gambarin, maksudnya Bu Nur sekarang dengan ya polisinya dia, dengan movementnya dia itu kan, makanya filmnya kan kisah 3 zaman ditulisnya. Betul. Kan. Jadi itu kan hasil didikan atau hasil ngobrol ke ayahnya sama ibunya, hasil nemenin ibunya beraktivitas. Itu sih yang pengen kita sampein. Sama yang ketiga, saya inget banget tuh meeting pertama Mbak Gina tuh saya suka cara dia merangkum. Oke. Jadi kan dia udah baca dulu habis itu call for meeting kan. Terus ada kalimat yang saya masih ngebekas sampai sekarang Mas Daniel. Ya dia bilang kan sebetulnya gini kan, intinya individu atau mungkin khususnya perempuan itu kan harusnya tinggikan ilmu, panjangkan mimpi, luaskan peran gitu. Dimana kita tuh berdua tuh sama-sama kayaknya Indonesia saat ini ya, bukan berarti orangnya kurang ya, tapi representasi yang bisa orang refer itu tuh untuk perempuan tuh kayak masih kurang gak sih Mas? Sedangkan kan sebetulnya tahu saya data itu kan UMKM apa tuh sebenarnya perempuan yang muter roda ekonomi kita sebenarnya kan kebanyakan perempuan. Jadi kita tuh pengen kayak terrepresent sehingga orang tuh juga kayak gue juga bisa sih gitu sih. Karena kan Paragon tuh kan startnya small gitu kan. Kalau ngeliat sekarang PCG bisa bawa Kuala Lumpur, tapi ini perusahaan usia 40 tahun juga sih, bukan 10 tahun kayak gitu-gitu loh. Mulainya juga timnya juga dikit dulu. Kita tuh kebetulan sama-sama merasa lagi-lagi sosial media tuh semua tuh jadi kayak terasa instan dan kita pengen cepet dan jadi nggak sabaran sendiri sama our achievement gitu. Kan. Jadi kita pengen, dan kita percaya yang kayak, tapi sebenarnya yang sering ada di berita sesuatu yang instan itu tuh juga berapa persen dari dunia bisnis sih sebetulnya kan sebagian besar anggap deh misalnya rumah makan Padang sederhana gitu kan, itu kan juga took years gitu kan, bukan yang instan judul gitu. Iya, kita pengen ada representasi hal yang sebenarnya reguler terjadi tapi jadi ketutup gitu loh kisah itu gitu. 40 tahun itu ya seumuran gue. Iya, karena kan kalau kadang-kadang isi acara di kampus atau apa kan, Bu saya udah punya produk, menurut saya bagus, udah 5 tahun gitu. Saya suka jawab, tahu nggak, Wardah itu tahun 95 launchingnya. Kalau dibilang lakunya kapan? 2008. Itu 13 years gitu. Tapi orang kan kadang-kadang lihatnya kayak semua harus cepet apa. Oh Wardah seakan-akan dilihat seperti kayak brand yang launch 2006. Enggak, itu juga jatuh bangunnya banyak. Berdarah-darah juga. Iya.
dari 95? Iya 95. Jadi tahun 85 itu Bu Nur bikin Putri. Karena dulu kerjanya kan di Wella, jadi familiarnya sama sampo, kerimbat, obat keriting, obat ini. Tapi ada yang kasih saran waktu itu, sebenarnya kosmetik kita tuh harus halal ya kan, dipakai di bibir berarti ketelen gitu. Jadi waktu itu oh ya juga ya gitu. Barulah Wardah. Wah itu susahnya jualnya karena kan gak ada iklan. Terus Pak Harman kan baru lulus udah nyales gitu kan. Kita mau jual yang haram-haram aja. Dibuka loh di sini. Terus dulu tuh yang mau jual tuh barengan itu perlengkapan jenazah, jadi bareng air mawar, bareng kain kafan gitu, bahkan toko-toko yang gitu yang bareng mawar-mawar yang untuk disebarin gitu. Ampun. Itu ya itu yang maksudnya hal-hal kecil tapi menurut kita kayaknya kaum muda harus terekspos. Sebetulnya mostly bisnis tuh kayak gitu loh, ya nggak sih Mas? Iya kan? Ya untuk tahu banget kayak hancurnya di mana gitu supaya lu bisa kuat gitu kan. Iya. Enggak, tapi balik lagi ke film gitu ya. Dari Mbak Ai sendiri, di film tersebut, di film pendek tersebut, bagian yang paling menyentuh hatinya Mbak Ai itu di bagian mana? Saya tuh suka dengan terakhir, dimana menurut saya jadi kan ada Bu Nur sekarang, Widiawati, dia ngelihat, terus ada Revalinanya ngelihat lagi, ada ibunya ngelihat lagi, Bu Nur muda. Maksud saya apa yang kita lakukan sekarang tuh kan menurut saya ya suatu yang kita pengennya our little self itu bangga gitu. Jadi dan kita pengennya juga orang tua kita tuh bangga gitu kan. Jadi saya suka sih adegan itu. Sama yang bikin merinding itu, jadi kayak seminggu atau 2 minggu sebelum kita mau nobar itu, saya lagi beberes foto karena kan tim minta foto lama kan, ulang tahun ke-40 gitu kan. Terus saya nemu foto yang kayak di adegan film itu, dan itu bagiannya tuh pas syuting gak lihat foto itu sama sekali. Ada di akhir kalau Mas Daniel sadar tiba-tiba ada foto hitam putih. Ya. Yang di danau itu ya. Ya. Kayak bagiannya merinding banget. Saya pikir itu emang terinspirasi dari foto itu. Enggak. Baru nemu tuh udah kayak. Ini gue merinding lagi. Gue dengarnya merinding. Iya. Nah, saya pas itu juga kan beres-beres bareng ibu. Pas saya tadi, sama yang adegan terakhir di film ya gitu kayak. Ya. Wow. Merasa kayak meant to be banget ya. Berarti meant to be banget gitu ya. Ngomongin soal Ibu Nur sendiri gitu, kita ngelihat di film digambarkan Bu Nur ini gigih. Gigih, sangat gigih gitu. Yang ke salon pun juga berkali-kali ditolak, tapi dia tetap aja masih nawarin lagi, sampai secara kreatif nyari cara gimana caranya supaya bisa naro, udah lu gratisan pun gue kasih ya di sini pun juga, ayo deh nggak apa-apa kayak gitu. Mempunyai kegigihan seperti itu. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau misalnya kita ngomongin soal gigih, kadang-kadang kan kita juga mengekspektasi staff kita, semua yang lain juga ikutan gigih juga sama kita. Gimana tuh caranya mempunyai ketegasan dalam menjadi pemimpin, tapi pada saat yang bersamaan lu juga seorang ibu gitu, untuk mengayomi sehingga Paragon juga mempunyai culture kekeluargaan seperti ini sekarang gitu. Ya. Kalau saya sih lihatnya itu semacam memang keunggulan woman leader ya. Maksudnya natur dirinya tuh kan nurturing gitu kan. Jadi pass on leadership itu kan is not an issue for woman leader. Memang akan gue pass on kok gitu kan. Satu itu sih menurut saya. Kedua tuh saya melihatnya ya, kalau kita lagi di fase susah itu kan ya the only way is gigih kan. Maksudnya nggak punya opsi males, nggak punya opsi healing atau mager ya nggak sih, nggak ada ya. Kalau nggak anak nggak makan. Iya gitu udah aja. Kayak gitu kan. Itu sih. Dan emang yang ketiga tuh menurut saya tuh belajar dari ibu ya sama bapak tuh. Kan kita suka ngomong kayak walk the talk ya, tapi mungkin menurut saya tuh yang lebih alami tuh talk the walk ya. Orang tuh kan sebetulnya ngelihat kita, baru pas kita omongin orang percaya gitu kan. Betul. Jadi
Tetep sih dari interaksi sehari-hari gitu kan dan, ya itu kalau menurut saya sih lagi-lagi naturalnya orang ya, sebenarnya naturalnya orang itu pas di kantor itu memang sisi ibunya nggak usah di-repress kok gitu loh. Ya emang seorang ibu gitu kan, ya negor, ya nasehatin, ya kan, ya nyapa. Itu emang tadi saya bilang modern life itu karena terpisahkan tuh malah jadi orang tuh malah jadi ngeheng ya kan, seakan-akan woman leader itu has to be assertive gitu kan. Harus, nggak kalah sama peserta Laki-laki. meeting cowok gitu Ya, kan. ya. Harus ini itu padahal kan it should be blend Strength. gitu. Iya, Ya, iya, jadi heeh. strength sendiri di mana lu mempunyai sebuah kualitas yang mungkin laki-laki nggak milikin gitu. Instead of memirip-miripkan kan ya nggak sih? That's so good. Heeh. Ya, Jadi kayak seakan-akan leader cewek tuh kayak jadi harus dominan juga gitu ya. kan. Jadi nggak harus dominan. Menurut saya karena mungkin saya juga orangnya nggak dominan ya. Menurut saya itu leadership yang baik. Ini sesuatu yang saya masih ingat ya. Jadi saya tuh pernah dinasihatin sama tim HR di Paragon. Jadi waktu itu kan abis ada inilah assessment gitu kan. Terus dia bilang, oh menurut Mbak apa yang perlu diimprove gitu kan. Saya tuh ngerasa oke, saya kurang influence, kurang ini gitu kan. Mbak, instead of ngisi gap, menurut aku tuh lebih gampang mempertebal strength. Ya. If your strength is emang nggak bukan dominan, emang lebih nyaman one on one instead of ini, dan do it gitu sih mas. Kalau saya ya, itu yang maksudnya itu yang juga coba saya terapkan di Paragon sih. Maksudnya lo tuh nggak usah mengubah diri. Beda ya, mau memperbaiki diri ya, tapi lo tidak usah mengubah who you are. Iya, Ya iya, kan? Jadi misalnya lu bukan orang yang dominan tapi lu malah sok-sok dominan hanya supaya lu bisa bersaing gitu. Jadi it's ya lu bersaing dengan cara lu sendiri bukan dengan sok-sok jadi dominan gitu misalnya. Iya. Oke, make sense. Tapi ngomongin balik, saya masih penasaran nih Mbak ini. Saya penasaran sebenarnya sama si culture kekeluargaannya ini. Karena yang saya lihat di social media, itu emang bener-bener mereka ngerasa kayak udah menjadi bagian keluarga dari Paragon. Si Paragonian ini gitu ya. Tapi semakin besarnya perusahaan, itu kan semakin susah untuk menjaga culture kekeluargaan ini. Tantangan terbesarnya dan gimana cara supaya itu bisa diatasin tuh seperti apa ya? Itu ada beberapa hal sih yang kita coba lakukan secara sistematis ya. Satu, untuk istilahnya MT level, managerial level, itu kita masih wawancara sendiri. Oke. Tiap Sabtu. Tiap Sabtu? Iya, tiap Sabtu itu kita menyisihkan waktu untuk wawancara calon karyawan baru. Oh, oke. Karena kita mau make sure setiap calon Paragon leader ini apa ya, kita sesinyal apa ya, sefrekuensi. Sefrekuensi. Jadi kita nyisihin invest waktu untuk seleksi sendiri calon MT. Kedua, bahkan untuk level yang lebih tinggi, soalnya saya masih ingat tuh dulu ada salah satu direktur kita gitu. Dia sampai kayak, karena tuh ditelepon Bu Nur, ditelepon Pak Harman, telepon Pak Salman, wawancara, ibu nyari calon mantu calon sama direktur sih, saya bingung. Ada diwawancara berapa kali gitu. Tapi segitunya kita menjaga gitu, karena buat kita people first, bukan karakter first dan kompetensi gitu sih. Wow. Itu terus ketiga, sekarang bahkan ya kita juga ada induction. Untuk induction itu juga ketemu langsung Bu Nur, Pak Subakat, Pak Harman. Harapannya sih dengan kita nyeleksi langsung leadernya, induction juga langsung, atau istilah Pak Harman tuh diazanin. Diazanin. Itu tuh lalu mereka kan balik ke direktorat masing-masing atau cabang masing-masing tuh, tapi udah sefrekuensi sama kita kan gitu. Sama emang ya kita juga mungkin Pak Harman sih lebih tepatnya juga rutin sih, misalnya ke pabrik, DC gitu-gitu. Itu berarti setiap Sabtu berapa banyak
orang yang di interview? Pokoknya pagi ke sore, satu orang tuh kan 30 menit, 8 jam, berarti ya bisa 12-an gitu. Setiap Sabtu? 2 minggu sekali. Oke. Kalau waktu itu saya bilang sama HR, kalau tiap Sabtu kapan saya jalan-jalan sama keluarga. Makanya suka paling bete kalau misalnya kok nggak masuk, iya nolak offering, ganti waktu Sabtu saya. Udah capek-capek diwawancara Sabtu nggak jadi masuk. Tapi Mbak Ai sendiri, kalau misalnya tadi gitu ya, kita ngomongin soal hari Minggu, orang Cina libur gitu ya. Yeah. Dari Bu Nur sendiri ketika membangun Putri, membangun Wardah sampai sebesar sekarang, seberapa balance untuk ngebalance antara perusahaan dan kesuksesan perusahaan dengan waktunya kepada anak-anak? Yang saya belajar dari Bu Nur tuh memang fokus sih, it's not about durasi gitu. Jadi kan tapi kalau Bu Nur ya misalnya Sabtu Minggu sama kita ya nggak ada nyambi sama kerjaan. Ya. Ya emang jalan-jalan gitu kan. Terus kalau misalnya udah ya sore menuju malam juga ya udah, maksudnya latihan soal, ulangan gitu kan. Oh, wow. Nah, itu sih yang menurut saya coba saya terapkan juga. Dan menarik tuh ada penelitiannya loh di Harvard, kalau sebetulnya it's not about the duration sih ibu bekerja itu, tapi ke distractionan kita yang sebetulnya painful buat anak kan. Yeah. Dan distraction itu kan jadi bisa terjadi pada ibu tidak bekerja juga kan. Betul. Jadi menurut dia tuh sebenarnya yang penting tuh lama anak ya udah handphonenya harus far away, karena kan emang handphone sama aplikasi itu diciptakan untuk mendistract kita juga kan. Yeah. Ting 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 atau notifikasi. Iya. Ya. Iya. Wow, ini kayaknya banyak yang kena di sini. Saya soalnya sama juga, saya di WA saya itu saya udah tulis kayak Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 itu available di WA. Tapi di luar jam tersebut saya udah nggak bisa di reach. Dan emang paling efektif adalah taruh handphone di laci. Yeah. Dan fokus sama anak. Yes. Gitu, fokus sama anak, fokus sama istri gitu. Ya cuman sayangnya istri saya yang belum bisa bener. Kok curhat di sini gue sama Mbak Ai? Oke, tapi balik lagi deh. Kalau misalnya ngomongin soal nilai lagi gitu ya, nilai utama apa yang mungkin Mbak Ai dapatkan dari Ibu Nur? 2 sih yang paling ngebekas di saya ya. Satu tuh emang ya kerja, ibadah, Tuhan tuh buat beliau kan ya nyatu. Jadi tiap usahaan, jadi kadang-kadang kita ada ini nih gitu, ya udahlah belum rezekinya. Itu maybe simple, tapi buat saya tuh kan ya buat Bu Nur ya udahlah gimana sih, kayak wow. Maksudnya pemikiran udah ada yang ngatur itu kan, tapi bukan melenakan kita untuk tidak melakukan apa-apa kan. Betul. Justru kan harusnya menjadi penyemangat kita untuk terus melakukan yang terbaik, karena ada Tuhan terus yang lihat, bantu gitu. Wow. Kan. Wow. Itu sih sama yang kedua peduli, karena saya masih ingat banget tuh kalau dulu kan kalau sholat tuh dulu musolanya kecil-kecil kan. Jadi tuh Bu Nur suka tuh udah tahu orang ngantri jangan lama-lama doanya. Maaf ya kalau kontroversi, tapi menurut saya tuh buat Bu Nur kan setiap action kita tuh harus peduli orang sekitar loh. Mungkin tim HR juga hafal tuh, Bu Nur tuh paling sebel tuh kalau misalnya acara ngaret orang udah pada nunggu, pasti kayak nggak orang nggak boleh nunggu. Masa ya itu sih kepedulian, dan nanti itu yang missing sekarang kali ya nggak sih. Kepedulian itu kan sehari-hari harusnya sangat embedded di kita kan. Kalau saya mungkin bahasa Inggris kali ya, jadi honoring each other. Iya kan. Kita kayaknya udah melupakan honoring each other itu, ngerespect satu sama yang lain, memberikan honor ke satu sama yang lain gitu. Jadi saya ngerasa sekarang ini ya contoh kecil aja adalah dengan being on time itu adalah honoring your time. Baru mau bilang Bu Nur itu kalau meeting setengah jam sebelum tuh udah datang. Luar biasa. Iya, dan bahkan menurut beliau masih. Jadi kalau saya waktu itu buru-buru nggak make upan nih, karena buat Bu Nur kita looks nice itu kan honoring, orang tuh datang exactly rapi,
masa kamu nggak rapi gitu. Jadi dua itu sih yang ngebekas banget ke saya. Maksudnya peduli itu tuh ya itu tadi kan we all human, maksudnya rekan kerja kita human ya kan, orang yang akan kita bareng mau meeting itu human juga gitu. Saya juga sering dimarahin istri saya karena saya itu kan engkongkok banget ya. Jadi kemana-mana saya pergi sebenarnya celana pendek sendal jepit sebenarnya aman gitu. Cuman istri saya bilang, no, lu harus rapi, lu harus at least put effort gitu ya. Ketika mau bertemu dengan seseorang gitu. Kalau gue kayak udahlah cek put effort ketika ketemu orang-orang itu kan honoring orang. Jadi itu adalah salah satu bentuk lu untuk honoring seseorang dengan berpakaian rapi, dengan benar-benar datang tepat waktu, you honor their time gitu. Dan emang benar kata Mbak Ai juga gitu, kadang-kadang kita udah melupakan etika tersebut gitu, to honor other people. Karena waktu itu ada tim juga yang bilang, oh Mbak kan kalau di Google, Facebook orang bisa celana pendek gitu-gitu kan ya. Itu bukan, harusnya baju itu tidak mengekang inovasi. Dan looks nice itu tuh bukan masalah mengekang inovasi lagi, honoring rekan kerja kita. Kita harus mandi ya pakai kemeja, pakai sepatu. Menurut saya ya. Lu wangi bukan buat diri lu sendiri. Beneran deh. Lu wangi buat orang lain, khususnya orang sebelah lu juga. Saya sebenarnya penasaran gitu ya Mbak Ai, tentang being a second generation di sebuah perusahaan yang begitu besar gitu. Mbak Ai sendiri, I know maksudnya ada Pak Harman, ada Pak Salman juga gitu. Tapi dari Mbak Ai secara pribadi, itu ada pressure gak sih? Untuk ya minimal harus lebih dari apa yang Bu Nur sudah ciptakan gitu sampai sekarang ini gitu. Pressure tuh ada. Karena jujur saya waktu itu kayak pertama kali datang kantor R&D tuh kayak stres sendiri gitu. Karena merasa karena saya merasa nggak kayak orang normally masuk kerja dari pertama ya kan. Saya merasa orang tuh udah ada ekspektasi ke saya dong gitu, karena saya putrinya Bu Nur gitu kan, satu. Dua, waktu itu saya masih ingat banget hari keberapa kerja ya. Jadi saya ke exhibition raw material gitu. Ada orang manggil kayak anaknya Bu Nur gitu. Mungkin waktu itu umur saya kan masih 14 30 tahun pas. Saya merasa ego terluka loh Mas. Oh terluka? Maksudnya gue punya nama, kenapa gue sekarang jadi dikenal sebagai anaknya Bu Nur ya gitu kan. Tapi ya mungkin bertambahnya usia juga ya, dan ngerasa dapat lingkungan kerja yang kondusif. Itu makanya saya sekarang tuh pengen mengkampanyekan lo tuh di dunia kerja tuh natural aja sih. Jadi biar nggak stres gitu. Karena kan sebetulnya lagi-lagi dengan sosial media tuh kita tuh udah punya ekspektasi ya. Mungkin kan dulu orang kerja ya udahlah nothing tulus berangkat kerja gitu. Kalau sekarang kan kayak istirahat, wah teman gue udah bisnis trip ke sini nih gitu kan, gue belum nih gitu kan. Teman gue udah pindah ke sini nih gitu-gitu sih. Jadi pressure ada, tapi ya menurut saya sih alhamdulillah kakak suportif, tim juga suportif, jadi lama-lama adaptasi sendiri. Tapi ada sih, ada. Gimana caranya bisa berserah juga sama Tuhan ketika ada pressure seperti itu juga? Kalau saya sih salah satu, misalnya diskusi sama Bu Nur ya, mungkin krisaya kerja itu kan ibadah gitu kan. Jadi kan kalau buat beliau tuh pokoknya apa yang kita lakukan itu mendekatkan diri ke Tuhan. Ketika itu kayak dibuat simple kan jadi lebih apa ya, saya lebih nyaman ngejalaninnya. Oh ya udah, lupakan ekspektasi dan lain-lain. Sebetulnya yang penting aktivitas kita berkah gitu kan. Aktivitas kita tuh mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan juga ridho sama aktivitas kita. Jadi ketika makna kerja itu kita, itu dinerokan atau diluaskan ya, itu menurut saya tuh jadi lebih enak sih ngejalanin aktivitas sih. I think itu dua-duanya, karena ya begitulah hidup dengan Tuhan menurut saya. Karena kadang-kadang orang justru mikir kerjaan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak yang bilang seperti itu, tapi ini
perkataan yang sangat paradoks banget. Bagaimana supaya kerjaan kita mendekatkan kita sama Tuhan. It's like, what? That's a new idea for me. Gitu. Tapi ternyata bisa diterapkan. Bu Nur menerapkan hal tersebut ke Mbak Ai juga. Dan ke anak-anak juga gitu. Iya. Terus saya ingat itu ada pengajian di kantor, dia bilang kan, berkah atau barokah itu artinya apa sih? Yang saya ingat ya waktu itu dia bilang pokoknya itu mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Jadi sehat bisa berkah bisa enggak ya kan? Ada sehat yang membuat kita rajin sholat, ada sehat yang mungkin membuat kita lupa. Ada kaya yang membuat kita mungkin beramal, mungkin apa. Ada kaya yang enggak. Sakit pun menurut dia ada sakit yang sebetulnya membuat mendekatkan diri, ada yang enggak gitu kan. Jadi kita pastikan ups and down kita tuh semuanya berkah gitu. So good. Terus semuanya apa yang kita lakukan itu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena ketika apapun yang kita lakuin dan itu udah mulai menjauhi kita dengan Tuhan, berarti apapun hal tersebut itu adalah berhala buat kita. Ya kan? Yes. Itu jadi sesuatu yang kita worship atau kita sembah dan itu bukan Tuhan lagi gitu. Jadi that's a good reminder. Thank you Mbak Ai. Saya penasaran sih Mbak Ai. Gimana caranya Bu Nur itu introduce Pak Harman, Pak Salman, dan Mbak Ai sendiri ke dalam perusahaannya? Apakah harus kerja dari bawah dulu? Misalnya kan ada tuh yang kayak, udah lu jadi tukang sapu dulu deh. Lu jadi OB dulu gitu misalnya. Atau udah, mereka udah tahu lu anak gue, langsung aja lo posisinya di sini dan jangan ngecewain. Seperti itu. I don't know how it is. Maksudnya apa dari kecil udah dibawa ke pabrik, udah dibawa kemana-mana sehingga udah ada soft skill tertentu yang emang udah diimpartasikan gitu. Iya. Ya zaman dulu kan sebenarnya belum ada ya kayak kelas family business atau apa. Tapi menurut saya ada sesuatu yang Bu Nur lakukan natural gitu. Jadi kita tuh dari kecil emang suka kayak jadi masukin botol putri kardus gitu tuh kita bantu karena kan emang waktu itu produksinya di rumah. Terus dulu tuh nerima orderan salon tuh juga kita karena kan salon tutupnya jam berapa, dia order jam berapa kan, karena kan orang di kantor kan nggak ada. Itu kan menurut saya misalnya ketika saya sekarang ya itu hal-hal yang manajerial yang jadinya diajarkan ya kan. Jadi dulu tuh pertama tulisan kita ada yang rapi ada yang enggak. Terus singkatan juga beda-beda. Saya tuh misalnya hair tonic hijau HTH. Terus Pak Harman tuh H apa? Nah itu Bu Nur ngumpulin. Kalian samain aja orderan. Kalau enggak orang kantor bingung. Tapi itu kan hal-hal kecilan jadi ya itu kan SOP ya nggak? Kalau bahasa kerennya berarti kan. Tapi itu kan jadi dari kecil kita akhirnya belajar soal SOP malahan dari situ. Gitu kan. Itu terus kalau saya sih karena anak cewek satu-satunya, jadi tuh dulu emang kayak ngindelin Bu Nur banget. Jadi ke bank sampai ditipu kantor polisi juga saya ikut gitu kan. Iya terus nah dulu tuh sebetulnya impian Bu Nur itu cuman punya putri tinggal di Bandung, ya udah gitu. Harman sama Salman sekolah di SMA 3 Bandung, terus masuk ITB gitu impian beliau. Jadi makanya kan jurusannya nggak ada yang matching semua tuh. Pak Harman kimia, maksudnya nggak ada bisnis school apa gitu aja. Pak Harman kimia, Pak Salman teknik elektro, saya kedokteran. Cuma memang mungkin karena dari kecil udah bantuin kerja ya, jadi pas lulus itu Pak Harman sama Pak Salman tuh terpanggil sendiri sih untuk bantuin. Nah dulu tuh dibagi dua, Pak Harman Indonesia bagian timur, Pak Salman Indonesia bagian barat. Jadi mereka nggak dari bawah banget, tapi juga nggak langsung judulnya level apa gitu loh. Tapi pada saat itu kan memang kita orangnya juga masih dikit ya. Jadi abis itu ditukar lagi jadi Pak Harman operasional, Pak Salman marketing. Itu pas yang Pak Harman Pak Salman ya. Kalau saya sih pas masuk memang 2 tahun pertama itu ya bantuin lebih ke project base gitu kali ya, bantuin product knowledge. Terus karena Pak Salman suka ada syuting Wardah ikut gitu, kasih pendapat juga gitu-gitu. Terus habis itu memang langsung nge-lead R&D. Jadi dari kita bertiga mungkin karena fase masuknya tahunnya juga beda banget, kayak beda cara sih gitu. Tapi waktu kecil memang sudah terlibat secara administrasi dan udah tahu lah udah. Karena saya tuh jadi inget lagi, maksudnya ya karena Mas Doni tadi nanya, bahkan hal kayak misalnya namanya juga anak kecil ya, nerima telepon juga kadang kesel, malah tuan toko
ngomel gitu aja kagak ngerti gitu. Dia gak tahu dia ngomel karena kecil. Iya, dia juga gak tahu, mungkin dia ngomel karena kecil kan. Tapi tuh pas bakat tuh kayak jawabnya jangan gitu. Itu customer service misalnya kalau pakai istilah corporate kan berarti harus sopan. Customer is always right gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kenapa gak Bu Nur ya kan daripada Alphonse sih. Karena Bu Nur juga kamu dimarahin sama customer kayak. Iya. Oke. Boleh nggak dari Mbak Ayi sendiri, karena bukunya ini kan mengusahakan pertolongan ilahi, berarti ada nggak sih momen-momen dimana Paragon tuh lagi jatuh banget dan hanya bisa mengharapkan sama pertolongan ilahi gitu? Tapi mungkin saya share dulu kenapa namanya mengusahakan pertolongan ilahi kali ya. Okay. Jadi kan dulu tuh Bu Nur selalu merasa ini kan Paragon tuh sukses 5P menurut beliau kan. Kan ada produk, price, position, people. Nah P kelima itu pertolongan Allah gitu. Jadi buat Bu Nur it's just a good luck gitu. Okay. Nah terus tahun berapa tuh Bu Nur ketemu Pak Dahlan Iskan. Tuh Pak Dahlan itu protes, Bu, nggak ada kebetulan, adanya kebetulan yang diusahakan. Wah. Nah itu buat Bu Nur, ya juga ya, gak ada lah kebetulan, semua itu kan dengan usaha juga gitu. Makanya kita bikinnya pertolongan ilahi itu bukan ditunggu, diusahakan atau dikejar gitu kan. Wow. Makanya namanya mengusahakan. Tetap ada effort dari kita, bukan cuma sekedar pasrah dan nunggu aja. Oke. Nah kalau momen sih menurut saya itu ya, maksudnya pandemi ya. Mungkin maksudnya. Cuma ada beberapa hal yang menarik yang menurut saya pertolongan ilahi ya. Jadi itu kan 2020. Ya. Saya lupa 2019 atau 2018 itu kita ada sesi workshop. Kita punya advisor dari Malaysia gitu, dia finance director sebuah perusahaan gitu kan. Terus Bu Nur nanya, berapa sih dana cadangan yang harus kita punya gitu. Operasional kali 10 bulan gitu. Lama amat buat apa gitu kan. Ya siapa tahu ada pandemi. Dia bilang, serius? Dia ngomong kayak gitu? Iya, kayak flu Spanyol, dia bilang gitu. Wow. Jadi 2020 itu kita bisa gak terlalu ngos-ngosan, karena kita punya dana cadangan, punya emergency fund, dana darurat gitu, yang emang for a pandemic reason. Gila. Jadi nggak panik menurut saya waktu itu. Kalau dibilang susah tapi nggak, kan beda kan susah ketika kita punya safety net sama susah yang udah nggak punya safety net betul. Oh wow. Itu terus kedua juga waktu itu menurut saya kita terbantu dengan kenalan. Jadi ada kan bingung kan. Saya punya teman waktu itu data penyakit dalam, dia WA, kayaknya kantor tuh harus tutup deh gitu kan. Waktu itu kan gak ada masker, gak ada obat, gak ada vaksin kan. Saya ajuin kan, tutup gimana gitu kan. Ya juga ya, akhirnya tuh kita ada kenalan salah satu direktur kita tuh orang public health. Ya dia bilang gak usah tutup kok, karena tutup kalau gak barengan percuma. Jadi tutup tuh harus lockdown. Tapi kalau misalnya lo tutup sebelah lo nggak tutup, ya udah deh oke. Tapi ya ininya aja jarak gitu kan. Terus misalnya hournya apa kamu akalin ya. Jadi itu menurut saya pertolongan Allah kedua ya. Maksudnya at that time kita bisa ketemu seorang yang emang ahli public health gitu kan. Ketiga waktu itu Masya Allah sih semangat tim Paragon. Kita waktu itu gak punya website, gak kuat di Shopee, Tokopedia tuh semua gotong royong. Terus saya inget banget itu tuh waktu mau puasa kan. Puasanya April atau puasanya Maret juga. Saya terharu banget ya di IG story teman-teman itu pada kirim-kirim hampers. Wow. Ya kan, berarti kan mereka mengusahakan tetap ada menjual. Gak tahu juga sih teman-teman waktu itu posting atau ngirim tuh kenapa tuh buat saya tuh. Iya ya, tim kita tuh bahkan kayak ngusahain ada penjualan kan, mereka beli kirim ke keluarga sama temennya gitu tuh. Booster semangat sih waktu itu ya. Terus ya alhamdulillah juga sebenarnya skincare waktu itu grow, kita bisa kejar juga. Waktu itu kan portofolio kita lebih banyak ke make up. Terus sempat kita kilat bikin hand gel juga. Nah di situ tuh saya merasa pertolongan Allah tuh dikejar gitu loh Mas ya kan, nyari kenalan gitu kan.
regrouping lagi kayak gitu. Bener-bener mengusahakan, bukan menunggu pertolongan ilahi. Iya. Asli itu karena ya ketika kita mengusahakan nanti jadinya pasti baik gitu. Yes. Bukan tipikal orang yang hanya nunggu-nunggu aja abis itu malah mulai nyalahin Tuhan. Kok Tuhan gak tolong-tolong sih? Yes. Ya kan, so it's ini lagi bicara ke saya juga sebenarnya. Thank you. Nah, butuh denger itu. Ngomongin soal Wardah. Saya baru tahu kalau Wardah itu tahun 95. Yes. 95. Itu kalau misalnya saya pikir-pikir, brand-brand yang hits itu dengan nama Prancis, dengan nama Inggris, dengan nama pokoknya kebule-bulean gitu. Ini keluar dengan nama Wardah. Kok bisa kepikiran pertama Bu Nur itu ngeluarin nama Wardah, dan di tengah-tengah orang-orang Indonesia itu pengennya ya yang kebule-bulean gitu saat itu. Iya, nah ini satu lagi juga sih yang saya sama Mas Wadi diskusi pas bikin novel ini ya. Silaturahmi. Jadi nama Wardah itu dari temannya Bu Nur. Nama Wardah bagus loh Nur. Itu artinya mawar. Nah itu salah satu, tadi kan sempat ngomong nasihat Bu Nur ya. Itu juga Bu Nur, saya kan sih seperti laki anak sekarang. Jadi kan kalau ada kawinan atau saya suka males gak sih kayak di rumah aja deh gitu. Buat Bu Nur tuh enggak, harus silaturahmi. Di situ mungkin kita dapat pertolongan, dapat orang yang bisa bantu kita tuh dari ketemu orang. Jadi bahkan nama Wardah itu bukan dari tim Paragon, dari orang. Wow. Oke. Iya bagus juga, artinya mawar gitu. Sesimpel itu, nggak ada rocket science, nggak ada market research ya. Oh wow. Iya. Dan 95 tapi baru hitsnya tahun 2008. Iya 2008. Jadi kalau menurut kami ya waktu itu kan 13 tahun loh itu ya. 13 tahun loh nunggunya. Waktu itu kan kita punya Putri. Betul. Dan waktu itu kita juga supply MLM. Mas Daniel tuh kelahiran tahun berapa ya? Saya MLM ngerti, multi level marketing gitu kan. Iya kan, tahun waktu itu kan krisis ekonomi tahun 98. 98, betul. Saya udah lahir juga saat itu ya. Orang banyak yang nyari side job kan. Jadi biasanya ya mungkin ada yang kena layoff juga waktu itu kan. Jadi waktu itu multi level marketing is very big ya, gede gitu. Betul. Dan kita waktu itu supply ke beberapa MLM itu. Jadi itu tuh safety net kita ketika Wardah belum laku. Untuk Putri gitu. Ya, maksudnya penghasilan Paragon saat itu bukan dari Wardah, ya dari MLM dan Putri. Tapi saya bingung ya, karena kadang-kadang ya sebagai seorang entrepreneur, ketika bisnis udah nggak jalan selama 5 tahun atau 6 tahun dan abis itu inject terus masukin duit terus. Kapan sampai ini kita nggak pernah tahu, ternyata ditunggu sampai 13 tahun baru meledak. Nah tapi di satu sisi Bu Nur itu nggak tipe injek terus. Buat Bu Nur tuh cost ratio tuh dijaga terus. Jadi istilah Bu Nur waktu itu, Bu Nur bikin hitungan sendiri, pokoknya biaya marketing berapa persen dari penjualan. Jadi kalau penjualan naik, biaya marketing lo naik gitu. Jadi dia not a believer of jor-joran juga, diinjek duit terus gitu. Jadi makanya waktu itu Paragon masih tetap sehat. Tapi ketika udah ditarik pasar, ya baru invest lebih gitulah. Cuma ya itu menariknya tuh kayak ada sini juga deh. Dulu bahkan Pak Salman tuh pengen tidak meneruskan brand Wardah karena Wardah kayak di telinga tuh kurang. Ya di saat itu ya lagi-lagi ya. Dan brand Prancis sama brand Barat lah, brand bule. Tapi waktu itu ada konsultan kita yang bilang enggak, Bu Nur nih beli nih, aku pun beli, Wardah tuh bagus kok namanya gitu. Makanya waktu itu kita, kayak Putri nih, itu tuh jujur waktu itu juga udah gak ada yang ngurusin. Sebenarnya untuk ya inilah realokasi tim, udahlah Putri gak usah ini lagi tuh, pemain besarnya juga udah banyak banget. Enggak, jangan. Pokoknya menurut Bu Nur selama masih ada yang beli, pamali matiin brand itu, berarti kan nolak rezeki gitu loh. Buat dia lagi-lagi pemikiran simple common sense yang kadang-kadang kita juga suka lupa gak sih? Jadi tiba-tiba pas pandemi viral di TikTok dan tiba-tiba dia growth organically. Jadi saya termasuk yang beli, kalau kita udah beli sama brand, asal cost ratio kita masih sehat tuh kayaknya kita as a founder mentality harus
keep it deh. Oke. Yang penting jangan sampai cost ratio-nya udah gak sehat dan udah mulai mengorbankan rumah gitu misalnya. Ngomongin tadi ketika Pak Salman, Pak Harman dan Mbak Ayi sendiri itu telepon jadi admin ketika lagi jualan Putri dan masih kecil. Dan kalau misalnya di film pendek itu malah lebih ekstrim lagi, dibawa kemana-mana gitu. Bertiga itu beneran ya, bertiga dibawa kemana-mana gitu untuk ke salon, untuk jualan. Kalau nggak sesering gitu. Iya sebetulnya sih, tapi memang kita dulu ngikutin aktivitas ibu sih 1, 2, tapi sebenarnya sih ngebantuin Putri itu lebih sering pas aktivitas yang bisa di dalam rumah sih, kayak ngerapin botol, tadi nerima orderan. Dulu tuh bahkan meriksa psikotes calon karyawan itu. Jadi itu saya juga kan AB terus ada kunci jawabannya HR juga. Jadi HR juga, wow. Nah, ini karena ngomongin masa kecil juga nih, Mbak Ayi, ada gak sih kalau ritual gitu atau kebiasaan yang harus dilakukan di masa kecil, walaupun sibuk banget tapi itu tetap harus dilakukan gitu sama Bu Nur dan keluarga? Iya. Satu tuh, ini juga masih saya terus improve untuk keluarga saya sendiri sekarang. Dulu tuh emang namanya makan malam itu ngobrol tuh bener-bener ngobrol sih. Sebelum mungkin juga gak ada handphone ya, kita gak ada distraksi ya. Maksudnya kalau sekarang kita juga mungkin sibuk paling nanya anak kita ujian gimana atau apa. Tapi kalau belum napas banget tuh beneran kayak orang ngebahas berita di koran gitu. Maksudnya iya, diskusi tuh bener-bener diskusi gitu kan. Itu 1, sama 2 dulu saya, maksudnya sekarang ketika udah punya anak ya, iya juga ya, dulu tuh beneran pas bakat itu tiap malam itu selalu bacain dongeng. Wow. Padahal dulu beliau main sibuk ya, misalkan jadi oil and gas apa gitu. Tapi beliau tuh selalu berusaha jam 9 malam tuh udah nyampe rumah. Terus selalu bacain dongeng dan diajak diskusi gitu lah, menurut kita tuh itu tentang apa gitu. Wow. Oh wow. Itu inspiring banget sih. Maksudnya walaupun sesibuk apapun tapi tetap harus ada di meja makan pas makan malam aja. Itu udah sulit banget gitu kan. Kadang-kadang kita lembur lah. Sama yang ketiga tuh menurut saya yang ternyata nggak di semua keluarga ya, tapi untuk urusan domestik tuh dulu Bu Nur tuh nggak bedain cowok sama cewek ya. Maksudnya saya gara-gara habis ngisi acara International Women's Day ya, saya jadi berpikir ya, talking about gender equity, kalau dari kecil dia tidak diperlakukan sama emang susah ya. Jadi dari dulu tuh misalnya lebaran gak ada mbak, ya bahkan yang cowok dapat pekerjaan lebih susah. Jadi Pak Salman bersihin kamar mandi, saya mah yang cuci piring, nyiram bunga, ngomong-ngomong, nyapu. Pak Harman yang nyuci. Jadi gender equity tanpa harus didiskusikan tuh Bu Nur napas banget udah kayak gitu kan. Maksudnya ya tugas rumah ya cowok cewek ya lakuin. Ya sama ya, menurut saya. Oh iya, kayak nggak semua. Maksudnya masih ada kan keluarga yang misalnya ya udah deh yang kuliah yang cowok aja gitu kan, atau yang namanya pas lebaran yang sibuk anak cewek aja gitu. Itu menurut saya sih yang semua sibuk. Iya. Nggak peduli lu cowok atau cewek. Iya. Wow, that's good. Saya sebenarnya sering dengar Bu Nur ketika lagi menyampaikan pesan atau lagi speech gitu ya, dia ngomongin soal meaningful purpose. Gimana caranya beliau itu menanamkan ini di keluarga dan di Paragon sendiri? Iya, kalau Bu Nur sih ya selalu yang itu bisa entah meeting, entah apa ya, buka pengajian, town hall, atau ya diskusi kecil tuh selalu pokoknya kebermanfaatan gitu menurut beliau yang pertama. Dan jadi beliau tuh selalu nanya misalnya kayak CSR kita naik nggak tiap tahun kayak gitu kan. Terus bahkan kadang-kadang hal kecil maksudnya kayak Idul Adha gitu kan, beliau tuh nanya tuh kayak, jadi kurban berapa? Udah lebih banyak belum dari tahun lalu kayak gitu. Jadi nanya kayak gitu justru. Iya. Wow. jadi selalu apa ya, selalu ngingetin gitu sih. Makanya mungkin karena sering big occasion maupun small occasion kan jadi kayak tertanam ya di pemikiran sama tindakan kita gitu. Jadi apapun yang dilakukan harus ada purpose-nya dan harus meaningful.
Dan harus improve ya menurut beliau kan, Dan harus dampak itu, improve. Wow. harus lebih banyak dari tahun ke tahun Dari gitu. tahun lalu. Sekarang ini, again, sebagai second generation, bagaimana mengimpartasi itu ke third generation? Yes. Ke anak-anaknya Mbak Ai atau anak-anaknya Pak Harman dan Pak Salman gitu. Karena ya udah sulit nih, semuanya udah bisa dikerjain sama karyawan, sama Paragonians gitu. Anak-anak sendiri sekarang jadi kayak cuman tahu enaknya aja nih. Dan banyak yang bilang bahwa di generasi ketiga nih mulai ngerasa entitlement kan. Dan itu yang sulit untuk membuat mereka mempunyai that entrepreneurship, the hustling mentality, kegigihan untuk tidak mau menyerah karena mereka udah mendapatkan enaknya aja. Kalau misalnya dari Mbak Ai sendiri gimana tuh? Jujur sih kita working on it, karena kan third generation juga usianya masih usia sekolah sih sekarang. Cuma yang sekarang kita coba lakukan tuh kayak tiap event atau activity tuh pasti kita bawa mereka sih. Jadi mereka lihat gitu kan. Terus misalnya juga kayak lagi liburan, kita kadang mampir ke toko untuk ngeliat, atau misalnya wadahnya agak berantakan, rapi-rapiin sendiri kayak gitu kan. Terus kakak rapin kan jatuh gitu. Jadi harapannya sih mereka yang dapat sense of belongingnya lah gitu kan. Ya tapi ya kita juga kalau ngomongin kayak family ya, kita juga kayak punya tujuan, kita pengen break the curse nih gitu kan, kalau third generation itu bisa pass on dengan baik. Jadi doakan, tapi sekarang sih hal-hal kecil yang kita lakukan itu sih. Jadi mereka juga ada kayak minat internship gitu, ya udah boleh tapi harus pokoknya kamu harus nggak boleh telat, nggak boleh apa gitu kan. Alhamdulillah sih saya melihat ponakan saya jadi lucu gitu, dia kayak dada kecil dari jauh gitu kan, kayak takut ketemu. Serius gak mau kelihatan bagian dari keluarga. Iya, jadi ya mudah-mudahan lah. Tapi tapi sama yang kedua sih, nasihat bapak juga tuh lifestyle sih. Makanya kalau bapak tuh kan pokoknya nggak boleh lifestyle tuh berlebihan, karena nurunin gaya hidup itu kan susah. Belum tentu Paragon kayak gini terus, kasihan kalau anak-anak tuh udah keburu terlalu enak kayak gitu sih. Jadi itu juga sesuatu yang kita usahain sih. Mungkin karena kita sangat ngelihat banget Paragon ini sangat dekat banget ya dengan hal yang spiritual gitu. This is kayak tadi, kayak ini bukan cuma sebuah kerjaan aja, tapi Paragon tuh berhasil membuat semua Paragoniansnya itu beribadah melalui pekerjaannya mereka. Kayak gitu. Saya dikasih video juga sama Pak Harman. Ternyata ada beberapa non-muslim, banyak bahkan non-muslim yang kerja di Paragon, dan bonusnya mereka juga dikirimkan ke Tanah Suci, ya ke Vatikan kalau nggak salah ya, ke Vatikan juga gitu. Dan itu saya ngelihat video itu pun juga wow, terharu banget, karena kayaknya dari Paragon sendiri penting banget apapun yang dilakukan siapapun untuk mereka terus dekat dengan Tuhan gitu. Gak peduli sama agamanya apa gitu, tapi yang penting lu mempunyai kedekatan itu dengan Tuhan. Dari prinsip-prinsip spiritual ini, gimana sih Paragon juga bisa memastikan produk yang dikeluarkan sendiri itu bukan cuman produk yang berkualitas dan inovatif aja, tapi juga mempunyai dampak atau mempunyai makna tersendiri gitu buat para penggunanya. Iya, jadi setiap kita bikin brand itu memang pasti Pak Harman men-challenge kayak what the brand stands for gitu. Jadi beliau nggak mau tuh misalnya brand cuma ya ini kan brand punya sunscreen lagi growth, enggak, tapi brandnya stands for apa gitu. Misalnya kayak Emina stands for dia akan menjadi teman untuk young generation ya kan, menghadapi kan perubahan tuh dari anak ke remaja. Emina will always be there kayak gitu kan. Jadi kita selalu memastikan brand tuh punya nyawa, punya purpose-nya juga gitu kan. Kayak Kaf gitu kan. Ya kita melihat seorang cowok itu kan dia peralihan juga kan, kuliah, kerja, akhirnya terpunya tanggungan. Jadi jalan yang dipilih tuh gimana, ya Kaf will always be there gitu kan. Jadi karena ketika kita nyiptainnya itu udah memastikan ada purpose-nya, sehingga
brandnya itu bukan cuma punya produk, akan punya aktivitas lain yang kita targetkan itu berdampak atau touch people's life sih gitu. Betul. Saya sendiri juga actually sempat terlibat juga ya di Cuff Forward. Betul. Dimana saya ngeliat isi acaranya, rundownnya itu semuanya benar-benar untuk menginspirasi sampai ngundang siapa tuh yang UFC Habib ya. Dan itu benar-benar gila sih. Untuk ngedapetin Habibnya aja itu sebuah mukjizat sendiri tuh. Kayak betul. banyak doa juga tuh. Pak Harman sempat sharing sama saya juga. Jadi kayak keren banget. Memang setiap brand, setiap produk, sekarang saya baru tahu nih kalau misalnya itu harus ada purpose yang berdampak dan sebuah personality yang membuat orang itu pun juga ya kembali lagi semakin dekat dengan Tuhan kali ya. Iya, maksudnya kan kayak misalnya Labore gitu, Dharma Brand. Iya sih, Dharma Brand tuh marketnya lagi growth, tapi kita melihatnya nggak semua orang punya akses ke a good dermatologist gitu kan. Wow. Ya berarti kan produk berkualitas, bukan berarti kita nandingin produk dokter ya, tapi ya akses terhadap perawatan kulit yang baik itu kan berarti harus disediakan. Jadi setiap tuh punya ada pain point consumer yang mau kita jawab gitu sih Mas. Jadi solusi, beneran jadi solusi buat problem dari konsumen gitu. Yes, wow, I love that. Karena ini acaranya Sekolah Sukses, jadi kita akan ngomongin soal sukses. Tapi mungkin akan sedikit berbeda nih. Karena kayaknya kalau misalnya dari pembicaraan kita, ada yang namanya sukses yang berkah. Iya. Sukses secara tidak ada unsur berkah di definisi sukses ya. Iya juga ya. Kadang-kadang kan orang begitu ngomongin sukses udah langsung mikirnya duit dan gue nggak peduli apapun caranya gue harus mendapatkan whatever it takes exactly gitu ya. Whatever it takes. Gue kalau misalnya itu masih ada di di boundaries gue, ya udahlah pokoknya gue sikat aja lah kayak gitu. Tapi kadang-kadang boundariesnya itu bisa ke area abu-abu gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari Mbak Ai sendiri, bagaimana tuh mencapai sukses yang berkah, yang kayaknya sesuai dengan tetap masih boundariesnya bukan boundaries kita, tapi boundariesnya Tuhan gitu. Kalau ya mungkin balik lagi ya, kalau kita terus mengingat kalau tiap aktivitas kita tuh emang harus berkah, jadi bukan cuma kerjaan kan, ngantri ya nggak sih, nggak nyerobot ya kan, kita punya pilihan kan, ngantri atau nyerobot ya kan, kita punya pilihan pakai jalur busway atau enggak. Banyak hal lah, jadi kalau menurut saya sih selama kita keep reminding ourselves kalau every activity itu emang harus berkah, ya apalagi pekerjaan dimana timbal balik dari pekerjaan itu kan dimakan sama anak kita gitu, dan itu harusnya sih nggak harus extra effort tapi ngalir aja gitu sih Mas, kalau saya ngelihatnya ya. Definisi sukses untuk seorang Mbak Ai itu apa? Kalau menurut saya sih kita bisa jadi a better version of ourselves ya. Atau mungkin paling suksesnya tuh best version gitu. Karena saya tuh pernah lihat, dulu kan pernah ketemu Mas Rene juga kan ya. Oh iya, of course, Coach Rene. Iya, saya ingat tuh Mas Rene pernah bilang kayak di makamnya Wali Songo mana ya, apalah arti hidup kalau dalam seumur hidup kita tuh kita tidak menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan itu kan indahnya patokannya diri kita kan, bukan orang lain gitu. Betul. Ya. Karena ini bukan teras ya, saya beneran terkesan sama episodenya Mas Daniel sama Agnes Monica kalau nggak salah pas pandemi awal-awal itu nggak sih? Iya. Di situ kan kita tuh suka bersyukur tapi comparing dulu. Wow, betul. Harusnya kita bisa bersyukur tanpa comparing atas bawah kiri kanan, beneran bersyukur karena kita 2024, kita 2025 sekarang gimana gitu sih. Itu saya ngomong lagi bukan Agnes. Iya. Iya. Tapi ada kan pembicaraan itu kan? Ada. Saya ingat pembicaraan itu. Iya, itu beneran langsung saya forward ya ke saya punya bagap bener. Ya juga ya. Oh iya. Itu bersyukur tuh
harus comparing dulu ya gitu. Ini fans-fansnya Agnes langsung kayak kagak itu Agnes yang ngomong. Sorry. Tapi ya mungkin kalau sukses buat saya sih jadi versi, karena kan ketika kita versi terbaik diri kita berarti kan kita bisa kerja, keluarga juga tetap aman gitu kan. Jadi kayak betul. Banyak kita juga bisa bermakna untuk lingkungan sekitar. Betul. Kan? Tapi pada intinya saya pernah baca quote ini, indestructible by indistractable. Ketika lu tidak sering terdistract, you will become indestructible. Intinya ketika kita tidak sering ke distract sama kesuksesan orang lain atau highlightnya orang lain, dan ketika kita tidak ke distract sama lomba orang lain dalam kehidupan, kita fokus sama lomba kita sendiri. Dan lomba itu apa? Lomba untuk kita menjadi lebih baik, versi yang lebih baik daripada kita yang kemarin. Udah kita cuma fokus sama itu aja. Minimal 1% aja, 1% lu lebih baik daripada Daniel Mananta yang kemarin. Udah deh, you will become a better version. Dan pada suatu saat tiba-tiba gue udah mendapatkan si sukses tersebut gitu. You know, tadi kita udah banyak ngomongin soal mengusahakan pertolongan ilahi. Tapi apa langkah kecil yang bisa kita mulai untuk mulai mengusahakan pertolongan ilahi? Mungkin minjem yang di Paragon ya. Maksudnya pertama kita kan yaitu pertama menurut saya mindset dulu sih. Dimana kalau mindset kita itu tiap aktivitas kita itu harusnya mendekatkan diri, lalu Allah atau Tuhan akan bantu ya kan. Mindsetnya tuh harus tepat dulu. Sama yang kedua kalau di Paragon tuh kita lagi men-challenge, oke, apa hal baru yang mau lo lakukan. Maksudnya mungkin dulu biasanya gini, nah masih relevan atau enggak gitu kan. Jangan kita gak sadar kerja tuh kayak as it is terus gitu kan. Nah menurut saya sih ketika kita kayak mindset ada pas dan kita kayak terus mengimprove, oke, misalnya dulu gue caranya adalah kirim brief dulu terus ini terus, tapi cara lebih efektif apa ya? Nah itu menurut saya tuh insya Allah akan terusahakan pertolongan itu sih. Jadi mungkin tidak langsung terasa, tapi ketika kita terus mengusahakan, pertolongan ilahi itu ya sedikit demi sedikit akan datang gitu. Saya sendiri juga sebenarnya lagi baca buku-buku yang saya sebenarnya kurang nyaman baca. Misalnya buku tentang finance, buku tentang sales, tentang sales. Kalau misalnya saya baca buku tentang art of communication, I love it. Saya suka banget. Saya ngerasa wah itu bisa nge-sharpening skill komunikasi saya. Tapi baca buku tentang sales itu sesuatu yang saya nggak nikmatin banget. Baca tentang accounting, tentang finance, kayak aduh. Tapi saya ngerasa sebagai seseorang yang lagi naik kelas gitu ya, dipercayakan sebuah media company sama Tuhan, saya juga harus mulai melakukan atau mengusahakan hal-hal yang tidak nyaman gitu ya. Ya kita harus punya target expand gitu. Our again to become a better version of ourselves juga gitu. Yeah, that's good. Baik, saya cuma pengen bilang thank you banget buat waktunya. Thank you banget juga udah mampir dan memberikan saya sebuah buku yang penuh dengan quotes yang menurut saya itu bisa instagramable juga dari sini. Dan ini benar-benar dari cerita nyata kehidupan seseorang, wisdom yang kadang-kadang wisdom itu harus diperas dulu, harus dapetin exactly esensinya banget gitu, concentrated banget, akhirnya dapat satu statement. Dan statement itu banyak banget gue dapatkan di sini gitu. So thank you. Dan begitu juga dengan tadi ketika kita ngomongin soal mengusahakan pertolongan ilahi, bukan cuman sekedar menunggu santai-santai pertolongan ilahi gitu, tapi mengusahakan itu juga sebuah perspective change buat saya juga. So thank you banget. Dan nanti kita akan membagikan buku ini beserta mungkin kita bisa bagiin beberapa produk-produk Kaf, Wardah dan Putri juga gitu kan. Kepada kalian semua, nanti cek aja di Instagram kita di Sekolah Sukses
atau Daniel Mananta Network, karena kita akan membagi-bagikan giveaway buat kalian yang menonton Sekolah Sukses ini. Jangan lupa untuk nonton video pendeknya juga, itu udah ada di channel YouTube-nya Paragon ya. Ya, benar. Dan itu menyentuh hati gue banget, dan banyak juga pesan-pesan yang bisa menguatkan kita, apalagi khususnya buat kita para business owner, entrepreneur yang katanya di tahun 2025 ini will be a tough year for us. Nah, kita lihat perjuangannya Ibu Nur ketika dia dihadapkan dengan tough situation di dalam hidupnya dia melalui film Mengusahakan Pertolongan Ilahi, itu film pendek yang ada di channel YouTube-nya Paragon. So, thank you sekali lagi Mbak Ai. Thank you, dan Daniel. Beneran thank you banget bisa menjadi mentor kita. Dan gue berharap banget semua murid-murid Sekolah Sukses bisa belajar dari sini. Dan kita akan ketemu lagi di Sekolah Sukses berikutnya, yang pastinya terus keep inspired. Bye guys.